Halo sahabat semua, dimanapun berada, salam sehat selalu dan salam sukses ya. Hari ini guru ingin berbagi mengenai pengetahuan 6 cara mengatasi stres yang mudah dan sangat efektif. Sahabatku, teman-temanku, yang namanya stres itu tidak akan mungkin kita hindari, atau kita tidak akan mungkin lari dari stres. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia pernah menderita yang namanya stres. Nah, stres itu bukannya untuk ditinggal lari atau dihindari, tapi bagaimana kita menghadapi stres tersebut, atau lebih tepatnya mengelola stres tersebut. Guru akan bagi beberapa kiat-kiat sebagai berikut ya. Stres itu dapat dikategorikan sebagai kondisi yang sangat umum terjadi. Dalam kondisi normal, stres bisa memberikan manfaat yang positif. Kerja kita lebih cepat, kita lebih fokus, kita lebih terarah, kita lebih terlatih, dan dalam mencapai target kita bisa lebih cepat ya. Itu dalam dampak positifnya. Tapi ingat, ada dampak negatifnya nih yang perlu kita pahami juga. Antara lain, kita sulit tidur, sakit kepala, dan lain sebagainya. Nah, hari ini guru akan bagi ya 6 cara menghadapi stres yang mudah dan efektif. Stres itu jika berkepanjangan tidak segera dihadapi, maka akan berdampak kepada kesehatan rekan-rekan. Ya, itu bisa antara lain penyakit akibat stres itu gangguan pencernaan, terus masalah pada kulit dan rambut, rontok dan lain sebagainya, disfungsi seksual, ejakulasi dini, impotensi dan lain sebagainya, gangguan menstruasi bagi wanita, obesitas dan gangguan makan lainnya, penyakit stroke, tekanan darah tinggi, jantung, gangguan mental, kecemasan yang luar biasa, gangguan kepribadian, sakit kepala, dan yang pasti ya gangguan tidur ya. Oke, namun jangan khawatir, hal tersebut kita bisa atasi dengan beberapa kiat mudah. Yang pertama, teman-teman harus pandai untuk mengungkapkan keluh kesah kepada orang yang teman-teman anggap dekat, bisa dipercaya, dan ya setidaknya dia mampu mendengarkan keluh kesah kita. Ya, memendam perasaan bisa membuat kita menjadi makin stres. Jadi kita harus meluapkan ya. Atau bisa juga kita datang ke psikolog atau dengan curhat. Ya meskipun teman kita, partner kita, diskusi tidak bisa memberikan sebuah solusi, setidaknya ada rasa yang kita bisa berikan beban, perasaan, unek-unek kita bisa tersalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melakukan olahraga secara rutin, karena bagaimanapun juga olahraga itu mampu meredakan stres. Dengan olahraga tubuh kita akan melepas hormon endorfin ya, sehingga kita bisa lebih rileks. Anda tidak perlu melakukan olahraga itu setiap hari selama berjam-jam, tidak perlu ya. Yang penting teratur aja. Seperti jalan santai, bersepeda selama 30 menit. Nah, lakukan kegiatan positif ini selama satu minggu satu kali, itu sudah cukup sekali. Atau 1 minggu 2 kali, bisa juga dengan berenang, jalan pagi, jalan sore, fitness, apapun itu. Yang penting pada saat berolahraga kita sesuaikan dengan porsi tubuh kita, tidak berlebihan juga atau tidak kurang juga. 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali itu porsi yang cukup. Lalu makan makanan bergizi ya rekan-rekan ya. Jenis makanan yang konsumsi sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sudah pasti ya, agar kita tidak stres. Nah, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan padat nutrisi, khususnya yang kaya akan vitamin B dan magnesium ya, karena berperan penting dalam mengatur suasana hati nih. Oke. Terus yang keempat, teman-teman dapat melakukan meditasi
Yoga itu juga efektif sekali ya untuk meredakan stres, mengelola stres dan menyalurkan stres tersebut ya. Terus lakukan suatu aktivitas yang menyenangkan tapi dalam hal yang positif ya, bukan dalam hal yang negatif. Mabuk-mabukan, minum-minuman keras, alkohol, narkoba, itu tidak banget. Pertama merusak kesehatan, makin memperparah kondisi, dan yang terakhir ada dampak hukumnya loh, sampai hukuman mati. Jadi lakukan aktivitas yang menyenangkan itu maksudnya yang kita suka, seperti hobi. Hobi rekan-rekan apa? Misalnya hobi bersepeda, hobi mengoleksi perangko, hobi mengikuti seminar atau pelatihan, misalnya mengikuti pengajian. Itu kan aktivitas yang sangat menyenangkan ya. Kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan motivasi dari orang-orang kompeten, orang-orang hebat, orang-orang yang memahami, dan orang-orang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Nah itu di hati kita tuh menyentuh sekali gitu. Barokahnya luar biasa ya, dekat dengan orang-orang alim ulama itu. Nah itu salah satu aktivitas yang menyenangkan. Lalu fokus pada hari ini. Kita jangan terjebak di masa lalu. Orang yang menyakiti kita, kita melakukan kesalahan, apapun itu, kita bukan malaikat. Kita bisa melakukan kesalahan, namun kita harus bisa memaafkan masa lalu kita, memaafkan diri kita sendiri. Untuk kita evaluasi ke depan agar lebih baik lagi. Kalau kita trauma dengan masa lalu kita dan kita tidak bisa memaafkan masa lalu kita, tentu hal ini akan menyulitkan kita ke depan. Ya, Anda perlu konseling kalau sudah sampai di sini. Ya. Nah, menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran yang positif itu teman-teman dapat memberikan pengaruh yang sangat baik ya. Selain cara yang disebutkan tadi di atas 6 cara tersebut, pastikan juga Anda mencukupi waktu tidur juga. Disarankan untuk meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, menyalahgunakan narkoba, tadi kita sudah bahas ya, mengelola stres ya. Jangan biarkan stres berlarut-larut bertambah parah. Jika ke-6 cara yang saya sebutkan tadi di atas, pertama, ungkapkan keluh kesah kepada orang yang kita percaya. Olahraga secara rutin sudah kita lakukan, konsumsi makanan bergizi, melakukan meditasi, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan yang terakhir adalah fokus pada saat ini, memaafkan di masa lalu. Itu masih belum bisa juga membantu teman-teman untuk mengelola stres berat yang teman-teman miliki. Berarti teman-teman membutuhkan seorang psikolog. Datanglah ke konselor ya, kepada ahlinya. Mereka yang akan mampu membantu teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi, mengelola stres dan lain sebagainya. Apapun kiat yang saya sebutkan tadi di atas, yang terbaik adalah kita selalu mampu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran semua agama selalu mengajarkan kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing tentunya. Baik rekan-rekan, semoga kiat-kiat yang saya berikan dapat membantu kenyamanan teman-teman dalam mengelola stres. Salam sukses, bahagia selalu, sehat selalu untuk semua teman-teman guru. Terima kasih. Sampai ketemu di kiat-kiat selanjutnya ya.